Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thumma amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. جماعة مسجد عثمان بن عفان أعزني الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan nikmat yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita semua. Dengan nikmat tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nikmat begitu banyak, pasti tidak akan mungkin dapat dihitung dan dikira, dan tinggal kepada kita bagaimana untuk bisa mengaplikasikan dan merealisasikannya di atas syukur yang sesungguhnya, yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika nikmat tersebut menyapa dan masih bersama kita, dan kita berharap nikmat tersebut tetap awet dan menghasilkan pahala. Tentunya itu tidak semua orang bisa meresapi dan memaknainya. Bila sekiranya nikmat tersebut dapat disyukuri, kerjakan ataupun dibelanjakan, kalau berbentuk harta, kalau dalam bentuk tenaga digunakan di jalan yang Allah ridhoi, kalau dalam bentuk keyakinan semakin mantap keyakinan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihi syakirin al-mukhbitin, yang pandai bersyukur dan selalu tunduk dan taat hatinya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan itu semua. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang sebagai suri tauladan kita di dalam berakidah, beribadah, bermuamalah dan berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat lembut hatinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis akan menanti umatnya kelak di telaga Haud. Nah, untuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang terhadap umatnya, akan sampai akhir hayat hidupnya masih mengutarakan kata-kata ummati ummati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amanah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, bahkan kalau ada anak-anak yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, tepatnya di Sabah Yaumul Ahad, tepatnya pada tanggal 6 ya Pak,
6 min Muharram. Muharram 1448 min al-hijrati, bertepatan dengan tanggal 21 Juni 2026. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir, dan kita akan mudarasah dan saling belajar pada kesempatan pagi ini yang cerah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sabah hadzal yaum sabahan mubarakah. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa alla yaj'al minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Pertemuan kita pertemuan yang penuh syarat dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan perpisahan kita setelah ini adalah perpisahan dari hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan majlis kita ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tentunya adalah taman daripada taman surga, yang siapapun hadir di dalam taman tersebut pasti akan mendapatkan ketenangan batin. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bagi siapa yang hadir di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga turut ingin menyampaikan rasa senang dan bahagianya kami untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada majlis ilmu ini. Sesungguhnya ini intilaqan, bertolak daripada kami bertemu dengan Ustaz Irsyad tentunya di saat pertemuan ustaz-ustaz di pertemuan terakhir orang ustaz-ustaz di Masjid Makkah ya, di Pasir Putih, Pasir Putih, tanpa disengaja. Ustaznya ini yang semua Ustaz Tati datang ke masjid kami. Tentu kami langsung teringat di saat kita awal mula sampai ke sini Ustaz Syafiq ketika pengurus mengajak melihat lokasi ini, langsung saat itu juga kita melihat dari luar saja baru. Makanya ini juga yang membuat kami rasa penasaran penuh bagaimana kali bentuk kondisi di dalam Masjid Utsman Ibn Affan. Karena bahkan sampai baru tadi mana pintu masuk ini juga masih bertanya-tanya yang belok pula kan. Ini ternyata Masya Allah Tabarakallah. Dan di saat ada pameran di Raudhah Al-Jannah, bagaimana kami melihat set plan ataupun rancangan masjid ke depan yang akan dibangun, itu juga hampir bisa kita semua yang melihat juga mendoakan, mungkin support untuk bagaimana terwujudnya niat baik jemaah untuk menjadikan ini sebagai pusat ibadah, pendidikan dan dakwah tentunya. Dan tentunya semua akan mendoakan hal itu bisa terwujud, dan semoga ini bahagian daripada kontribusi pengurus jemaah yang ada di sekitar sini secara khusus, dan kaum muslimin yang ikut andil memberikan kontribusi berupa harta benda, tenaga, fikiran semacamnya. Dan itu semua dibangun dari hal yang kecil tentunya, dari hal yang kecil. Kami juga masih ingat bagaimana Masjid Raudhatul Jannah di awal-awal, dan ketika baru difungsikan dia masih seperempat ke belakang dan saat kajian awal Ustaz Asri baru sampai, kita masih ingat masih sederhana sekali, berangsur-angsur dan dengan antusiasnya jemaah
memberikan apa yang bisa mereka berikan, uh, tentunya mulai daripada hal yang kecil, yang dari sifatnya batanya, ada yang semen, yang pasirnya, ada macam-macam, sehingga terbangunlah sebuah cita-cita itu dan menjadi ikon tempat ibadahnya kaum muslimin, pusat dakwah, pusat pendidikan, pusat banyak hal yang bisa diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya di kota Pekanbaru, min arja'i hadil Madinah, dari seluruh pos-pos dan pojok-pojok dan setiap arah, min syamal il junub, min syarq ilal gharb, dari timur ada, barat ada, utara ada, selatan ada, bahkan jantung kotanya pun ada. Begitu pula dengan pusat pendidikannya juga demikian. Yang kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yaj'ala hadhihi al-juhud, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh usaha dan upaya niat baik dan ketulusan, keikhlasan daripada penggerak-penggeraknya, pengurus-pengurusnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala a'maruhum, agama umur-umur mereka, rezeki dan kesehatan mereka, bahkan itu semua menjadi amal jariah untuk semua yang ikut andil di dalam mewujudkan itu semua. Bahkan jemaah yang ikut meramaikannya pun mendapatkan bahagian daripada pahala bisa beribadah dengan tenang dan dengan nyaman di pusat-pusat ibadah, tempat-tempat ibadah tersebut dan pendidikan tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua khalisatan liwajhil karim wa kadzalika jariyatan li munfiqiha wa li muharrikiha. Allah jadikan semua itu jadi bekal jariah untuk semua. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ungkapan yang kedua yang perlu kami sampaikan rasa bahagia kami dan apresiasi kami ketika tidak secara langsung diajak oleh Ustaz Irsyad untuk menuju ke sini. Dan tentunya ini juga adalah bahagian daripada area-area yang biasanya waktu kecil kami juga melintasi ini, tempat ini saat pergi maraton atau apa ya, sini masih sepi saat itu tahun 80-an tentunya 80-an, masih sangat sepi. Ada satu rumah besar di Jalan Bangau di mana itu sangat besar, jadi kenangan tersendiri bagi kami. Itu ini ketiga. Kemudian hal yang berikutnya adalah motivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat selalu menyapa dan menyertai kita. Tentunya setelah kita bangun dari tidur yang cukup pulas dan nyenyak tanpa ada rasa sakit yang kita derita dan apapun yang bisa kita konsumsi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya. Man asbaha fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di pagi hari bangun dalam keadaan sehat walafiat, asbah fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, aman, tentram, tidak ada rongrongan rasa takut yang mencekam, yang merongrong mereka. Indahu qut yaumihi, dan ada yang dimakan oleh mereka di hari itu, ada yang dimakan oleh mereka, dikonsumsi oleh mereka, dan minum oleh mereka di hari itu sudah nikmat dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Tanpa harus seorang mukmin dan muslim berfikir, diajarkan oleh Rasulullah SAW memusingkan dirinya apa yang akan dia makan esok hari, apa pekerjaan yang akan dia lakoni. Terus akankah hidupku penuh dengan kesenangan, kemudahan semacamnya? Itu konsepnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Konsep hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, konsep hidup yang sederhana, yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hidup yang sederhana bagikan seekor burung. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli
la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Konsep hidupnya seorang mukmin itu sangat sederhana dan penuh dengan keyakinan dan prinsip hidup. Kalau sekiranya kalian semua bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, berserah diri dengan sepenuh hati dan jiwa, keyakinan dan akidah yang mantap, yang kuat, yang kokoh, yang prinsip, bahawa dia memiliki Allah Maha pemberi rezeki, yang mengatur kehidupan, menghidupkan, mematikan, taib, yang membolak-balikkan hati. Annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, engkau miliki itu dan engkau hunjamkan itu dalam hati sanubarimu, tawakkuli, la razaqakum, pasti dia akan melahirkan sebuah energi khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali bagi orang yang memiliki ilmu itu. La razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri kamu rezeki. Allah jamin, tanpa sedikit pun kamu harus mengeluarkan energi pusingmu dan stresmu memikirkannya, karena hal itu tidak akan pernah terpecahkan dalam hal yang gaib. Itu semua sudah termaktub dalam lauhul mahfuz. Rezekimu, ajalmu, tidak harus kamu perlu memikirkannya, semuanya sudah Allah siapkan, Allah berikan, dan Allah tulis dalam lauhul mahfuz. Hanya bagi orang-orang yang tidak yakin dan kurang pengetahuan tentang hal itu yang memusingkannya. Razaqakum kama yarzuqut tayr. Lalu ketika kamu yakin itu, pasti Allah beri rezeki, bahkan Allah tambahkan yang memiliki syukur itu. Perumpamaanmu adalah perumpamaan burung yang di pagi hari berangkat terbang dari sarangnya masing-masing dari tempat, dari kediaman, pokok, pohon dan semacamnya, sangkarnya itu, apakah di rumah, di atas rumah, atau di atas pohon, dimanapun tempat dia bersarang, ia tidak memiliki ijazah, tidak memiliki apa-apa yang mesti dia andalkan, pergi mencari makan, dan tujuannya pun tidak tahu entah barat, selatan, utara, tapi dia memiliki insting yang Allah berikan, tanpa ada memiliki beban stres dan semacamnya. Dan dia akan memiliki teman-teman bergerombolan terbang bersama-sama mencari makan. Kama la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan, pergi terbang dalam keadaan perutnya kosong, tidak ada sedikit pun bekal lagi, ataupun dia akan berusaha untuk mencari mangsa dan makan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan rezeki untuk burung itu. Bagi yang terbang, burung ke atas angkasa. Bahkan kalau diumpamakan, itu hewan-hewan yang terbang ke angkasa. Lalu kita kalau lihat ke bawah, cacing-cacing di tanah juga demikian keadaannya. Bahkan lebih gendut-gendut dan sehat-sehat kalau kita cangkul, ya cangkul tanah, dan coba lihat bagaimana sehat-sehatnya cacing-cacing itu, makanannya entah apa di bawah itu, luar biasa gendut-gendutnya. Kalau kita ingin mancing, cobalah cangkul area-area tanah-tanah yang subur, yang tentunya situ biasanya banyak hewan itu. Dari mana pula kita bisa mencerna akal kita, kok bisa gendut lah apa nih hewan yang ini nih di sini nih. Juga demikian, tidak ada dia berbekal di alamnya itu, entah apabila alam hewan itu nih ijazah S1, S2, S3 dia tidak, tapi dia sehat-sehat. Allah sudah jamin rezeki untuk hewan yang sejenis itu pula. Lihat pula ke alam air, lihatlah itu ke sungai-sungai yang belum terkontaminasi oleh kimia-kimia yang tidak mematikan hewan-hewan di dalamnya dengan segala bentuk faunanya itu, baik itu di parit yang besar,
ataupun di sungai yang jernih, masya Allah indah, apalagi laut. Nah, laut yang juga tidak tercemari oleh zat-zat yang bisa meracuni dan matikan hewan-hewan itu. Nah, dengan segala bentuk jenisnya, indahnya bentuknya, sehat-sehatnya. Nah, ia juga tanpa ada beban dan masya Allah tabarakallah. Begitulah keadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan dan Allah jamin bagaimana pengaturan dan rezekinya. Nah, tinggal kepada kita bagaimana untuk menyerapi itu ataupun mendalami itu, mengilmui itu dan mensyukurinya. Sehingga dengan itu kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan itu dari lubuk hati kita, ya Allah, lakal hamdu wa lakas syukru wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatu wa sirruh, lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mu'afan, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang syukur, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan ini kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kita berzikir pagi dan petang, dan setiap kali kita berangkat dalam keadaan berbaring, jalan dan istirahat, lisan kita tidak pernah luput dari berzikir, beristighfar, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di saat macet pun adalah sarana untuk bisa mendulang pahala Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Afdalu az-zikr, dan sebaik-baik zikir dalam baca ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Dan sungguh lebih nikmat lagi bagi yang banyak hafalannya. Banyak hafalannya ia murojaahnya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Dan dengannya, dengan kondisi-kondisi tertentu diajarkan dalam agama kita banyak kebaikan. Setiap harokat ada doanya, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk WC ada doa, keluar WC, masuk rumah, makan, sebelum makan, setelah makan, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, mohon perlindungan. Kemudian saat turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Saat dengar petir ada pula doanya, dan segala hal. Saat melihat sesuatu yang tidak disenangi, kita juga berlindung daripada hal itu. Saat mengunjungi orang sakit, ada pula doa untuk itu. Dan saat berjumpa bersama satu yang lainnya, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mendoakan teman agar dimudahkan usahanya dan belajarnya semacamnya. Adalah sarana untuk mendulang pahala yang mungkin bahagian daripada apa yang kita ambil, yaitu hikmah-hikmah ilmu, hikmah-hikmah mutiara dan ilmu dan petunjuk yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, ini hal yang muqaddimah yang berikutnya yang patut untuk kita syukuri, dan tidak semua orang yang mendapatkannya. Tidak semua orang mendapatkannya dan meraihnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min man yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana. Mendapatkan ilmu itu, mengamalkannya dan mengoptimalkannya, memaksimalkannya sejauh yang bisa kita lakukan dan kita pertahankan, beristiqamah dengannya. Bahkan setelah itu kita dakwahkan apa yang kita ketahui kepada orang yang bisa kita rangkul dan kita sampaikan dengan cara baik dan hikmah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pagi hari ini kita coba mengulas sedikit apa yang sudah kita sampaikan berupa pesan, yaitu pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil di pagi hari ini. Khusus kami memilihkan buku kecil ini, ringan, tipis sekali. Tipis sekali bukunya, dan sudah cukup, kulitnya pun sudah agak apa gitu. Di buku kita kebetulan muka-muka maktabahnya Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ra'ahu. Dia dapatlah buku ini, kecil dan bagus juga isinya. Dan syarat dengan hikmah dan pelajaran mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Di dalam buku ini terdapat nilai-nilai akidah,
Bapak Ibu, sebelum kita baca nilai-nilai akidah dan tauhid praktis, ringan. Dia poin-poin kecil dan syarat dengan makna, yaitu iman kepada urgensi ke akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana menjaga dan merawatnya, mempertahankan akidah dan tauhid itu. Ini terkandung dalam buku kecil ini. Kemudian buku ini juga mengandung al-akhlaq wal adab islamiyah, nilai-nilai akhlak yang baik dan adab Islam yang syarat dengan nilai-nilai yang baik luhur, seperti rasa malu, rasa tawadhu, rendah hati, jujur, amanah, kemudian menjauhi sifat-sifat yang tercela dan yang buruk seperti hasad dan sombong. Kemudian buku ini juga mengandung bentuk daripada ibadah-ibadah, nilai-nilai ibadah dan muamalah, interaksi, baik itu secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun secara horizontal sama manusia dan makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian ibadah yang maksud di situ ada nantinya ibadah yang sifat yang wajib-wajib, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian bagaimana untuk menguatkan rasa khusyuk di dalam beribadah, agar ibadah tersebut lebih mengena dan lebih terasa memaknai bagi si pelakunya. Kemudian di dalamnya juga mengandung makna ahkamul muamalat al-maliyah, itu berupa hukum-hukum muamalah harta, bagaimana membelanjakannya dan menggunakannya, dan juga jual beli ringan tentang seputar hal itu di dalam buku ini, tentang kehalalan jelasnya dan haramnya secara jelas, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Kemudian buku kecil ini juga mengandung pelajaran al-usrah wal mujtama', yaitu kekeluargaan ataupun keluarga dan sosial, yang di dalamnya juga mengajarkan nilai-nilai yang baik tentang hukukul walidain, apa hak-hak orang tua, kedua orang tua yang patut untuk dilakukan dan dicermati oleh anak-anaknya. Kemudian tarbiyatul abna, dan hak orang tua di dalam mendidik anak dan generasinya. Wa ahammiyatu silaturrahim, dan di dalamnya terkandung juga pentingnya silaturrahim, yaitu menyambung tali silaturrahim. Itu adalah bahagian daripada pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam buku ini. Wa takaful ijtima'i, dan bagaimana kepedulian dan peduli kepada hal-hal yang sifatnya sosial, yang bisa mendukung, saling bantu-bantu, menguatkan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya dalam semua lapis disiplin, yang bisa menguatkan kekuatan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian at-tahdziru minal fitan wal mukhalafat, dalam buku kecil ini juga terkandung tentang kewaspadaan dan mewanti-wanti daripada bentuk fitan, itu fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang akan terjadi, yang akan terjadi, wal mukhalafat, dan penyimpangan-penyimpangan, penyelewangan di dalam hidup dan kehidupan. Di dalamnya terkandung beberapa maksiat bentuk-bentuk nilai, bentuk-bentuk maksiat yang mesti untuk diwaspadai dan dijauhi. Di dalamnya juga terkandung pelajaran-pelajaran tentang masalah bid'ah, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun ditambah dan dikurangi oleh umatnya di akhir, baik itu setelah hidupnya Rasulullah, setelah matinya Rasulullah SAW, wallati qad tadurru bil fardi wal mujtama', dan efeknya itu akan berimbas, akan berakibat kepada pelakunya dan orang yang diwarnai oleh dia, masyarakat. Tidak dia saja yang rusak, dol, sesat, namun menyesatkan orang lain. Ini bentuk daripada bid'ah yang dikerjakan oleh orang-orang setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian muqaddam taujihat haula kaifiyat taujih at-taubah, kaifiyat at-taubah. Begitu pula di dalam buku ini diajarkan bagaimana taujihat,
itu taujihat ini sebagai himbauan-himbauan ataupun ya himbauan untuk bagaimana umat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertaubat dan bagaimana untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Ini ialah yang terkandung di dalam buku kecil ini. Fa nabda'u musta'inan billahi azza wa jalla. Ya, panjang mukadimahnya Pak Nurul. Ya Pak, terus barakallahu fikum. Baik, kita mulai. Barakallahu fikum. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullah fi kitabih Hikamun wa Irsyadat. Alladhi, pengarang buku ini namanya Syekh Abdullah bin Jarillah ibn Ibrahim Al-Jarullah. Nah, ini nama Syekh pengarang buku kecilnya, Abdullah bin Jarillah ibn Ibrahim Al-Jarillah. Nah, baik, rahimahullah fi kitabih. Nah, tidak mengapa kalau sekiranya ada kesempatan pada berikutnya kita ambil paragraf demi paragraf walau sedikit, semoga syarat dengan manfaat dan hikam, mutiara-mutiara ilmu. Nah, فهذه إرشادات وحكم لعلها أن تفيد القارئ الكريم في دينه ودنياه وآخرته. طيب, inilah bentuk, ini adalah irsyadat, petunjuk-petunjuk dan mutiara-mutiara hikmah yang semoga bermanfaat bagi si pembaca untuk agamanya dan dunianya, dan lebih lagi pada kehidupan akhiratnya. Nah, diajarkan dan dituntun oleh pengarang ini mewujudkan ataupun memberikan poin-poin dengannya bisa dipedomani, diamalkan dan menghasilkan apa yang diharapkan daripada pelajaran itu dan nilai-nilai ibadah itu. Baik, wa hiya mustafadat min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan dia diambil dari sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditambahkan juga dengan dikuatkan dengan kalam ahli ilmi, dikuatkan dengan perkataan ahli-ahli ilmu, ulama-ulama di dalamnya. Wa qad mayyazatil ayatu wal ahaditsu an ghairiha. Dan satu dan yang lainnya daripada ayat dan hadis itu saling menguatkan, memberikan nilai lebih. Nah, ini keistimewaan, memberikan satu keistimewaan pada keistimewaan berikutnya, dari satu ayat ke ayat berikutnya memiliki keistimewaan yang akan kita dapatkan nantinya. An ghairiha bi dzikri arqamil ayati min suwariha wa takhrijil ahadits an-nabawiyah, dengan disebutkan olehnya ayat-ayat suratnya dan ayatnya, begitu pula takhrij hadisnya. Walau kecil, singkat, namun terkandung itu, terselip itu di dalamnya. Kama ishtamalat ala ba'd al-wasaya an-nafi'ah. Begitu pula di dalamnya terkandung wasiat-wasiat yang bermanfaat. Wasiat-wasiat, sudah petua-petua dan nasihat, wasiat. Kalau para alim ulama, dia tidak memiliki kepentingan. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Enggak ada kepentingan ia untuk dalam menyampaikan ilmu tersebut yang sifatnya keduniaan. Nah, untuk mendapatkan ini dan itunya, embel-embel ini dan itunya. Ia tulus menuliskan itu pesan-pesan dan wasiat itu agar kiranya bermanfaat. Nah, selamat, bahagia dunia dan akhirat untuk para pembaca dan para penerimanya. Dengan tulus ia sampaikan, dan semoga singgah di hati yang tulus juga untuk mempelajari dan mengamalkannya. Tamam. Wa ala dzikri mafatihil khairi wasyarri wal irsyad. Dan juga di dalamnya terkandung
disebutkan kunci-kunci kebaikan. Kunci-kunci kalau kita diajarkan oleh ahlinya, orang mumpuni, kalau sudah ahli yang menyampaikan, misalkan tukang ataupun insinyur terpandang, terhebat di Pekanbaru ini, mengajarkan teknis cara membuat cara membuat kolam sederhana namun menghasilkan kualitas ikan yang bagus. Nah, dan tersohor dia. Nah, tidakkah kita ingin mendapatkan ilmu itu? Ada juga yang mengajarkan ilmu misalkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim, terpandang dan terkenal ia, terhebat misalkan di kota Pekanbaru ini siapa misalkan ustaznya. Tidakkah kita ingin mendapatkan kunci-kunci yang hebat itu dari dia? Jangan payah-payah kalian untuk ini sebenarnya kata kuncinya kata dia. Dapat selah itu selesai lagi mengucapkan a, ba, ta dan sa dan semacamnya. Diajarkannya langsung nampak kita di mulutnya tu. Oh seperti ini mengucapkan sa tu ataupun ta tu macamnya. Ya itu gimana? Kemudian rangkaian-rangkaian ayat-ayat ringan itu begini cara pandu dia. Dalam 2 pertemuan bacaan kita sudah hampir mirip dengan bacaan dia. Tidakkah ingin kita seperti itu? Kemudian cara praktis mempelajari bahasa Arab yang mudah-mudah sehingga tidak payah teori panjang-panjang, sudah bisa teori dan ucapan bahasa Arab. Begini ternyata mudah bahasa Arab itu. Itu baca Al-Quran juga sudah mulai paham. Itu kan berbeda tu dengan orang ahlinya dengan yang tidak ahlinya. Yang amatiran baru kemarin tamat atau semacamnya, lalu diajarkan begini cara teori sepanjang-panjangnya, ternyata dalam prakteknya payah untuk dipraktekkan. Ini bentuk daripada ungkapan kalimat ini, wa ala dzikri fatihil khair, kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci keburukan, syar yang tidak baik, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di situ. Petunjuk ila anasiri alwasail mufidah. Begitu pula dengan bentuk-bentuk sarana-sarana yang bermanfaat untuk kehidupan yang melahirkan kepada kebahagiaan. Wa tazkir, begitu juga peringatan terhadap imtihanul akbar, itu ujian yang sangat besar. Ujian yang sangat besar Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bukanlah ujian dunia. Seberat apapun ujian dunia itu, inna ma'al usri yusra. Yakinlah itu, seberat apapun di balik kesusahan itu mesti ada kemudahan. Mesti ada kemudahan, janji Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat ujian paling berat itu diberikan kata kunci oleh alim ulama ini, syekh ini adalah bersiap-siaplah dengan ujian yang sesungguhnya. Kapan itu? Itu fil qabri. Dianya adalah di kuburan. Saat kita sudah digotong, tak bernyawa lagi, bekal apa yang harus kita jawab di saat kita ditanya oleh malaikat? Diletakkan di lahat itu, lalu ditimbun, ditinggalkan oleh keluarga, harta kita dan semua yang kita miliki, jabatan, pangkat sudah habis, tinggal bersama kita hanya menemani amalan. Itulah sesungguhnya, sehebat apapun, seprofesor apapun dia, se-S3 apapun dia, pandai pintarnya, kalau amalannya nihil, cekak dan tidak memiliki apa-apa yang ia persiapkan untuk dirinya, untuk bekal akhirat, tidak ada gunanya. Saat ditanya dia hanya bisa menjawab la adri, saya tidak tahu. Dulu saya mendengarkan manusia mengucapkan Allah, saya juga ucapkan. Dulu manusia mengucapkan Muhammad, saya ucapkan Muhammad. Islam juga. Ini dilengkang satu oleh malaikat dengan martil dan penokok palunya untuk hamba itu. Baik itu khususnya kafir, musyrik, munafik, langsung dapat jatah itu. Yang muslim yang lemah imannya, yang tidak memiliki bekal juga ikut sama halnya. Itu imtihan yang dapat pukulan langsung. Ini untuk jatah. Tidak pernah mengenali ujian yang sesungguhnya. Karena ujian dahulu bisa disogok, bisa ini semacamnya, dicontek, masih bisa manusia melakukan di dunia. Ini imtihan akbar fil qabr. Dan imtihan akbar lebih lagi adalah yaumul hasyri, hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan untuk dihisab. Tidak ada satupun daripada amalan kecuali akan ditimbang.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar biji zarrah akan dapat hasilnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sekiranya yang ditanam, dipersiapkan, dilakukan di dunia dahulu adalah kebaikan, maka hasilnya pun akan buah manis yang akan ia dapatkan kelak di yaumul hisab. Itu imtihan paling akbar. Wa yaumul hasyri, kemudian wa dzikrillahi ala kulli hal, dan begitu pula pelajaran-pelajaran yang akan diselipkan di dalam buku ini oleh Syekh adalah bagaimana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi dan tempat. Setiap kondisi dan tempat. Ada kondisi-kondisi dan tempat yang kita tidak akan pernah lepas dari pengawasan dan bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah ta'ala an yanfa'a biha, aku bermohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya an yanfa'a biha, apa yang akan ku catatkan, ku dan ku tuliskan ini bermanfaat bagi yang menulisnya, tentunya untuk dia dan bagi siapa yang membaca buku kecil ini, dan siapapun yang tabi'iha, yang mencetak buku ini, atau siapapun yang mendengarkan kajian daripada buku ini. Kata Syekh ini, semoga mengalir pahalanya untuk Syekh rahimahullah ini. Wa yaj'alha khalisatan li wajhil karim, dan aku bermohon semoga pahala mutiara-mutiara ilmu dan hikmah petunjuk ini bernilai ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab kita dan dia mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mencukupkan nikmatnya dan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik. Kemudian kita ambil dalam kultum lagi sekarang. 7 menit lagi itu 5 menit juga. Ya nak. Ini baru hakikat kultumnya nak. Atau kuliah 5 menit, apa istilahnya? Kulmin. Kalau kultum kuliah 7. Kalau kuliah 5 menit, kulim nak. Kulim. Kuliah 5 menit. Itulah begini. Walau tak seberapa, cuma semoga bermanfaat bagi menyampaikan dan yang mendengar. Baik, irsyadat wa hikam. Ya Ustaz Irsyad, kita mulai ini. Ya Allah. Terkandung nama Ustaz Irsyad sini. Baik, barakallahu fiik. Ya, tak apa-apa. Kami juga persiapan untuk ikut daurah di Imsana. Baik, barakallahu fiikum. Hikamun irsyadat wa hikam. Akhil muslim. Kata Syekh di sini rahimahullah, di antara mutiara-mutiara ilmu dan hikmah dan petunjuk yang terkandung di dalam buku ini yang dituliskan oleh Syekh adalah yang pertama. Ada apa Ustaz Irsyad? Ada PDF-nya enggak? Enggak ada Ustaz. Nanti coba kita tanya sama Pak Arzizal kalau ada. Ini boleh Pak Ustaz. Saya kopi ada satu untuk siapa? Ustaz. Baik. Yang pertama adalah la tuakhir amal yaumi ila al-ghad. La tuakhir amal yaumi ila al-ghad. Jangan pernah engkau tunda pekerjaanmu sekarang untuk esok hari. Itu kaidah dari para ulama, adalah prinsip di dalam beraktivitas, khususnya dalam masalah ibadah dan ketaatan. Jangan pernah mengundur-mundur. Apa yang bisa kita lakukan di saat itu, lakukan langsung, segera selesaikan, tuntaskan. Ini adalah, dan itu banyak Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang penyesalan-penyesalan orang yang selalu mengundur-mundur. La tusawwif, kira-kira dalam bahasa Arab yang lain adalah la tusawwif amalaka ilal ghad. Jangan pernah engkau mengatakan nanti dan nanti. Ya, nantilah, masih ada waktu. Besok masih ada, minggu besok masih ada, bulan besok masih ada. Tak ada satu pun di antara kita bisa menjamin dia tetap akan memiliki kesempatan waktu lowong, kemudian hidup bahkan sampai esok hari.
sampai siang hari saja tidak bisa menjamin kita nak. Apalagi sampai besok hari, sore hari, entah apa yang akan terjadi terhadap diri kita. Apa niat baik, pekerjaan baik yang bisa kita lakukan, optimalkan, maksimalkan, lakukan langsung. Tidak ada konsep untuk malas dan mundur-mundur. Ini sudah terbukti. Itu akhir amalaka ilal ghad. Ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Apa yang mampu untuk kamu kerjakan di saat ini, kerjakan. Baik. Jangan sampai keadaannya seperti orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Ya, surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Ya. Surah Al-Munafiqun kita buka sebentar 10 dan 11. Nah, sini Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yuakhir Allah. Kata-kata akhir juga mentakhirkan, mundur-mundur, ngulur-ngulur. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya adalah, ini adalah seringan-ringan, semudah-mudah amalan adalah bersedekah. Bahkan sebelum seseorang meninggal itu mungkin bisa dimuasitkan. Sepertinya umur ayah nak, kakek nak, kata dia, cucu kepada cucunya, tak panjang lagi umur kakek mungkin. Kakek punya tanah seluas 5 hektar ataupun 7 hektar. Kalau lah kakek berniat untuk diwakafkan itu nak, ataupun disedekahkan atau diwakafkan, gunakan itu untuk fasilitas masjid, pendidikan dan seterusnya, untuk sekolah dan semacamnya. Nah, tolong sampaikan ini kepada pihak yang ingin menerimanya dan mewujudkannya, dan memang betul-betul membuktikannya. Itu bisa ia lakukan. Tidak tanpa ia berusaha berjalan semacam dengan ucapan saja, sampaikan dan realisasikan, wujudkan niat baik ini. Nah, di sini ayat ini, ya wa anfiqu, dan infakkanlah olehmu mimma razaqnakum, dari apa yang telah diberikan rezeki terhadapmu, dikaruniai untukmu, min qabli an ya'tiya ahadakum maut, sebelum datang kepadamu kematian. Sehingga ketika kematian itu telah datang, tidak sedikit daripada manusia yang menyesal akan mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani. Ini kondisi orang-orang yang ada di kuburan. Nikmat kita untuk ambil iktibar, salah satu di antara kiat bisa melembutkan hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru min dzikri hadimil ladzat. Selalu ingat kematian, atau juga kunjungi itu kuburan. Lihat kondisi orang-orang yang dahulunya kuat, memiliki pangkat, jabatan, seterusnya, tersohor, mana dia sekarang? Bahkan mungkin kalaulah mereka bisa mendengarkan, diperdengarkan kepada manusia yang hidup, hampir bisa mereka akan berteriak dengan kata-kata seperti ini. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Rabbku, kalau sekiranya engkau tangguhkan untukku, engkau berikan jatah hidup saja, walau 5 menit, aku akan berbuat. Laula akhartani ila ajalin qarib, sampai waktu yang terbatas kecil, sedikit, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah, berinfak, bersedekah, berzakat, amal-amal yang mudah untuk dikeluarkan langsung. Wa akun minas salihin, dan pasti aku akan menjadi orang salih. Tekadnya, itu angan-angannya, tekad yang sudah tidak ada gunanya. Aku akan menjadi orang salih, ya Allah, tapi mati, sudah mati, baru dia akan mengatakan, menyesal ketika hukuman dan iqab telah ia rasakan. Walan yuakhir Allah, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menangguhkan dan menyatakan, membuktikan dan mengabulkan permintaan itu, kata-kata itu. Idza jaa ajaluha, apabila ajal telah datang terhadap jiwa seorang manusia itu.
wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan wahai manusia. Nah, ini sebuah yang berselaras dengan jangan sampai undur sehingga kita menyesal. Nah, apapun disiplinnya, apatah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang wajib, jangan sampai terlalaikan sehingga kita akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Duhai, sekiranya aku bersama mereka dahulu, niscaya aku akan menjadi orang beruntung. Duhai kalau sekiranya aku dahulu belajar dengan sungguh, pastilah saya tidak seperti ini. Duhai dahulu kalau aku mendengarkan kata-kata dan nasihat orang tua, pastilah saya tidak menjadi menderita seperti ini. Duhai begini-begini begitunya macam-macam. Duhai kalau aku tidak pemalas dahulu, pastilah nasibku tidak seperti ini. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya, sudah nasib sudah menjadi bubur. Nah, kemudian di dalam di dalam wala yuakhirullah. Nah, ini dalam hal yang berkaitan dengan taswif dan amalan yang terundur, yang diakhirkan sehingga menghasilkan pada penyesalan. Baik, satu saja baru. Mana tu? Selesai waktunya Pak ya? Oh, dah tadi ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, kami bocorkan 5 lah nah, sebelum kami meninggalkan majlis nah. Yang kedua adalah kata Syekh, ahib li akhik, cintailah saudaramu, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ini adalah nilai akhlak, bagaimana kita bersosial, bermuamalah dengan sesama. Konsepnya adalah, prinsipnya adalah cintai saudara itu. Tidak ada manusia yang sempurna, berusahalah untuk mencintainya, mengetahui karakternya, sehingga dengannya kita bisa mengukur begini cara memuamalahinya. Berilmu dengan seseorang tidak sama antara orang tua yang 60-an dengan 50-an, 50-an 40-an, dengan yang bujang misalkan, dengan anak-anak begini pula caranya memuamalah. Dengan orang berpendidikan begini caranya, masuknya, kata-katanya dan sikapnya. Nah, dengan tetangga yang karakternya begini, begini pula caranya. Dan kalau belum tahu cara-cara itu, bisa ditanya juga dengan orang yang memiliki trik dan ilmu tentang itu. Nah, syarat dia memberikan trik-trik dan tidak pelit dengan ilmu yang ia miliki. Maka dengannya insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu disenangi dan sedih orang bila sekiranya tidak bersamamu. Dan merasa kehilangan dia bila sekiranya dirimu tidak bersama mereka. Nah, ini tentu bila sekiranya ada pada diri seseorang, dia akan memiliki jiwa seperti mana yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang terbaik untuk kita senang untuk diucapkan salam, senyum orang kepada kita, kemudian tanya keadaan kita, ditolong kita saat kita sulit dan semacamnya. Pastilah kalau kita suka digituin, lakukan itu terhadap orang lain. Nah, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang seperti itu, niscaya kamu akan dapatkan buktinya, orang akan memuamalahimu juga seperti itu. Nah, konsep keyakinan itu juga prinsip, lakukan yang terbaik terhadap orang lain, pasti juga kamu dapati jazanya, jazaa'um jinsil amal. Nah, baik. Yang kedua, yang ketiga, mungkin witirnya 3 ni lah. La ta'id bima la taqdiru alaih. Jangan kamu menjanjikan sesuatu apa yang tidak mampu untuk kamu kerjakan. Karena ini akan membuat orang tidak percaya kepada kita. Ayatul munafik thalathun idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Apabila dia dimintai amanah, dia berkhianat. Nah, dia menjanjikan sesuatu tapi pada hakikatnya di awal itu tidak mampu dia penuhi dan dia buktikan dan realisasikan. Tapi ia janjikan juga untuk menyenangkan apakah alasannya untuk tetap menyenangkan hati, tetap tidak pada tempatnya, tidak porsinya untuk ia tetap memaksakan diri untuk
memberikan janji kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu diri dan kepribadian seorang muslim dan muslimah. Semoga tiga pelajaran mutiara ini dahulu bagi hari ini dapat memberi manfaat kepada yang menyampaikan dan yang mendengar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ibadihi al-muttaqin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia أن تفتح لنا باب الخيرات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخيرات وجوامعه وأوله وآخره بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian dahulu kita sudahi tanpa kita buka sesi tanya jawab. Mungkin sudah banyak ustaz-ustaz yang mumpuni dan mungkin dalam menjawab. Semoga ada kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali di munasabatin ukhra biidznillah azza wa jalla. Kita sudahi pertemuan dan kajian ringan ini dengan bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma, sebelum itu kami mohon maaf dan kita dari min kulli zallat kulli akhta yang tidak pada tempatnya, mohon maaf, dan kita sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.